Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini gereja di seluruh dunia merayakan Jumat Agung. Jumat Agung ini merupakan perayaan yang penting dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jumat Agung ini juga dia menandai puncak dari seluruh peristiwa penderitaan Yesus, di mana Yesus dihina, Yesus dicambuk, Yesus dipaksa untuk pikul balok yang besar, bahkan sampai Yesus dihukum mati. Jumat Agung ini juga mengingatkan Bapak Ibu dan Beta semua serta anak-anak bahwa Allah telah menunjukkan karyanya. Karya untuk menyelamatkan katong semua, menyelamatkan dunia ini dari dosa. Dan karya ini melalui penderitaan Yesus Kristus, atau yang sering ketong bilang jalan salib atau via dolorosa. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, sebagai pengikut-pengikut Kristus yang setia, mari ketong menunjukkan apa yang sudah Yesus lakukan, apa yang sudah Allah lakukan untuk menyelamatkan Bapak Ibu dan Beta serta anak-anak bahkan dunia ini. Bacaan firman Tuhan hari ini pertama Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Mau mengingatkan kita semua sebagai orang yang percaya bahwa di dalam hidup ini mari ketong hidup satu sayang lain. Ketong harus saling menghargai perbedaan. Ketong harus saling berbagi sesuai dengan apa yang Paulus katakan di dalam perikop pembacaan firman Tuhan. Paulus menginginkan jemaat yang ada di Korintus untuk bagaimana di dalam kehidupan mereka setiap saat, khususnya dalam melakukan perjamuan Tuhan itu, kebiasaan-kebiasaan mereka yang menyimpang dari kehendak Tuhan, kebiasaan-kebiasaan mereka yang benar-benar tidak peduli dengan sesama itu harus dihilangkan. Dan Paulus ingin supaya dalam setiap perjamuan Tuhan itu, orang-orang Kristen yang ada di Korintus itu harus menunjukkan segala kebaikan hidup bersama yang baik. Bukan kehidupan yang mendatangkan keburukan. Kenapa Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus katakan itu kepada orang-orang yang ada di Korintus saat mereka melakukan perjamuan Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-17 sangat jelas bacaan kita, bahwa mereka melakukan segala sesuatu itu tidak mendatangkan kebaikan tetapi mendatangkan keburukan di dalam kehidupan bersama sebagai orang yang percaya. Apa itu keburukan-keburukan yang terjadi di dalam kehidupan bergereja di jemaat Korintus? Banyak Bapak Ibu. Ada terjadi pertengkaran, perselisihan, perpecahan. Ya, saat mereka berkumpul, mereka tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Mereka tidak peduli, mereka tidak mau berbagi satu dengan yang lain. Mereka tidak menunjukkan rasa belas kasihan.
saat ketika mereka ada duduk bersama-sama makan dalam perjamuan Tuhan. Dan bagi Paulus ini sesuatu yang sangat memalukan. Bagi Paulus, Yesus ingin supaya di dalam hidup ini ketong harus hidup berbagi. Dalam hidup ini saling menghargai segala perbedaan, tidak terjadi pertengkaran. Kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang tidak peduli ketika ada di meja perjamuan Tuhan itu harus dihilangkan, yang tidak peduli dengan sesama. Mereka harus menunjukkan bagaimana mereka sangat mengasihi sesama. Tetapi keadaan yang terjadi di sana sangat berbeda. Hal ini disebabkan karena apa Bapak Ibu? Ada perbedaan status. Yang kaya, yang punya uang banyak, dan yang miskin, yang budak, yang tidak punya uang, hidup dan makan itu berbeda. Jadi kebiasaan di sana Bapak Ibu pada saat perjamuan Tuhan, mereka masuk dan beribadah menikmati berkat bersama-sama. Orang yang punya uang, orang yang punya makanan banyak, dia datang, dia makan. Dia tidak peduli dengan orang yang ada di samping dia. Dia makan kenyang, dia tidak peduli. Padahal Bapak Ibu, bagi orang-orang miskin, bagi budak, orang-orang yang tidak punya apa-apa pada saat itu, pada saat perjamuan Tuhan bagi mereka itu kesempatan untuk bagaimana mereka bisa bersama-sama menikmati berkat makanan itu. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu, ya, yang kaya dia kenyang, yang miskin dia lapar. Ini yang membuat Paulus marah. Dia ingin kebiasaan-kebiasaan mereka di dalam perjamuan Tuhan saat itu, yang notabene-nya kebiasaan yang buruk itu harus dihilangkan. Dan mereka harus peduli satu dengan yang lain. Itu yang pertama yang ingin disampaikan oleh Paulus dalam bacaan kita. Hal yang kedua Bapak Ibu, dalam bacaan kita saat ini, Paulus dia menasihati orang-orang yang ada di Korintus untuk bagaimana mereka membangun sebuah persekutuan dengan Tuhan. Mereka harus hidup saling mengasihi. Dalam sebuah persekutuan itu benar-benar mereka harus tunjukkan bahwa ketika di dalam membangun persekutuan dengan Tuhan, hidup berbagi seperti jemaat mula-mula itu harus ditunjukkan. Paulus ingin mengarahkan pikiran, pandangan orang-orang yang ada di jemaat Korintus itu bahwa ada sesuatu yang indah yang Tuhan inginkan lewat perjamuan Tuhan. Yang sekarang Bapak Ibu deng beta kenal adalah sakramen perjamuan kudus. Paulus ingin melakukan apa yang menjadi perintah Yesus sebelum Yesus mati. Paulus mengingatkan orang-orang yang ada di dalam kehidupan bergereja di Korintus itu untuk bagaimana mereka memaknai akta pemecahan roti itu dilihat dengan iman. Bukan hanya roti yang secara biasa-biasa saja. Paulus ingin supaya mereka lihat bahwa roti itu menunjuk kepada tubuh Tuhan Yesus yang dipukul, yang tercabik-cabik itu. Tubuh Yesus yang terpecah-pecah itu. Dan Paulus juga
ingin supaya di dalam kehidupan mereka, mereka juga harus memaknai yang namanya cawan perjamuan itu. Seperti yang dijelaskan di dalam bacaan firman Tuhan di saat ini. Jadi Bapak Ibu, ketong datang dalam perjamuan kudus itu bukan hal yang biasa-biasa saja. Terkadang Bapak Ibu, katong datang itu ketong seng siap diri. Ketong mau datang dalam perjamuan kudus, ketong ada bikin hal dengan orang yang ada di samping ketong. Jangan Bapak Ibu, kebiasaan-kebiasaan buruk itu harus dihilangkan. Ketong benar-benar harus siap diri, siap hati. Harus benar-benar memaknai bahwa roti dan anggur ini bukan sekedar datang lalu makan, minum dan pulang, tidak. Tetapi sebagai orang yang percaya kita harus memaknai bahwa roti ini menunjuk pada tubuh Tuhan Yesus yang penuh dengan kemuliaan ini. Tetapi karena dosa kita harus dicambuk, harus terpecah-pecah. Dan darah Yesus yang suci dan kudus ini harus ditumpahkan. Karena dosa Bapak Ibu dan Beta, dosa orang-orang di jemaat Korintus pada saat itu, dosa dunia ini. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebagai orang yang percaya, ketong harus bersyukur bahwa Bapak Ibu dan Beta sudah dilayakkan untuk ada di dalam perjamuan kudus itu. Dalam perjamuan kudus tidak ada perbedaan Bapak Ibu. Beta mau bilang Bapak Ibu tadi pagi di gereja Peniel Seng ya, kalau dikasih karunia tadi itu yang masuk Bapak Ibu umat bilang begini, Pak Pendeta umat bilang begini, ih ketong lihat meja pertama itu ketong merinding. Ya, Bapak Ibu pendeta yang masuk bersama para pelayan itu buka lepas sepatu lalu masuk dengan kaki telanjang masuk di dalam perjamuan. Ini mau menunjukkan Bapak Ibu ketong punya hidup ini, mari ketong hidup rendah hati, merendahkan diri. Ketong harus menghargai bahwa perjamuan kudus ini adalah kudus. Bukan hanya sekadar bilang bahwa perjamuan kudus ini ya perjamuan kudus yang biasa-biasa saja. Tetapi benar-benar kudus. Jadi ketong harus memaknai itu semua. Dan satu yang Paulus inginkan lewat bacaan firman Tuhan hari ini. Mari ketong harus menjadi saksi. Memberitakan penderitaan Yesus, memberitakan pengorbanan Yesus untuk dunia ini. Lalu kalau Paulus katakan bagi Bapak Ibu dan Beta saat ini, apa yang mesti ketong lakukan? Ketong pun tema Bapak Ibu, tema Jumat Agung ini akan bilang begini. Jadilah murid yang taat, tabah dan setia memikul salib. Tema ini akan mau kasih ingat ketong semua begini Bapak Ibu. Jadi murid Yesus itu bukan murid yang gampangan. Gampang-gampang saja. Hanya bisa bilang taat tapi ketong seng taat. Hanya bilang ketong harus sabar, harus tabah, tapi ketong seng tabah. Bilang setia pikul salib Yesus, tapi kenyataannya seng. Ketong malu. Akhir-akhir ini Bapak Ibu lagi tren ya, Yudas Iskariot. Jadi tren Yudas Iskariot versus dulu dan Yudas Iskariot versus zaman now. Ya.
Kalau Yudas Iskariot pada zaman Yesus dengan 30 keping perak dia jual Tuhan Yesus. Tapi zaman sekarang bukan saja dengan uang. Tapi karena kecantikan, kegantengan, ketong bisa jual Yesus. Ya. Hanya karena harta ketong jual Yesus. Jangan ketong hanya mengaku, ya, khususnya bagi ketong pun anak-anak yang baru mengaku imannya pada saat peneguhan sidi. Ada anak-anak yang kemarin baru selesai diteguhkan? Ada? Ada? Puji Tuhan, ya. Jangan hanya bilang begini, ya saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Cuma hari itu saja. Lalu selanjutnya lupa kata itu. Mari ketong tunjukkan ketong punya karakter hidup. Hidup yang taat, hidup yang setia. Hidup yang mau bertanggung jawab sebagai orang yang percaya. Jangan sampai ketong seperti yang lagi tren Yudas zaman now. Beta mau bilang for Bapak Ibu. Ada lagu bilang begini. Jangan tukar Yesus hanya karena harta. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan tukar Yesus hanya karena takhta. Itu baru bait pertama Bapak Ibu. Bait kedua bilang, jangan jual Yesus karena harta. Harta yang bikin Bapak Ibu deng beta kekal. Jangan jual Yesus karena cinta. Hari ini bilang cinta babunga-babunga, tai kucing rasa coklat, besok subeda. Ya Bapak Ibu. Jangan jual Yesus karena takhta. Ingin dipuji, ingin disanjung, ingin punya kedudukan, maka jual Yesus. Mari Bapak Ibu, jangan ketong seperti ini. Ketong harus bangga bahwa ketong memiliki Yesus yang menyelamatkan ketong semua. Apapun yang terjadi dalam ketong pun hidup, harus yakin bahwa Yesus selalu ada. Lagu dalam ibadah yang sering ketong lakukan. Yesus ada sobat kita. Amat tulus dan benar. Jadi mari, kalau ketong rasa bahwa Yesus itu ketong pun sobat. Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat dalam ketong pun hidup. Mari, lakukanlah apa yang Yesus inginkan. Tuhan memberkati ketong semua. Amin.